Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mata Kuliah Umum Pancasila G856 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur akan memperkenalkan bagaimana sih penerapan Pancasila di era media sosial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Dana Marici, NPM 132 dari Program Studi Administrasi Bisnis. Nama saya Sabita Azhari Salamah, NPM 085 dari Program Studi Teknologi Pangan. Saya Anissa Putri Maharani, NPM 129 dari Program Studi Administrasi Bisnis. Kamu tahu nggak sih Anissa yang ini? Tahu lah, itu temen aku Prodi. Ini tuh istilahnya pakai filter. Dia tuh beda banget, barusan lewat tadi. Oh my god, iya. Soalnya kan dia mukanya banyak jerawatnya kan. Komen, ya gimana sih? Ini. Beda banget sumpah. Dari tuh barusan lewat, anjir beda banget. Ini foto yang ini tuh beda banget. Coba komen. Kita harus komen ya. Wah, siapa ini komen nggak jelas banget anjir. Bagus. Iya. Pada sila pertama Pancasila yang mengandung makna ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai ini menekankan pada kepercayaan dan keyakinan yang dianut seluruh penduduk Indonesia. Media sosial bisa menjadi alat yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pembinaan sosial berbasis Pancasila dan mengantisipasi post-truth di era digital. Dalam konteks media sosial, generasi muda harus menguatkan penyadaran nilai-nilai etos kerja, gotong royong, serta integritas sebagai modal dalam peran hukum. Beberapa poin penting dalam menjadwalkan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila meliputi: yang pertama, mengetahui musuh. Musuh utama Pancasila saat ini adalah ideologi transnasional atau kiri dan ideologi subnasional atau kanan. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial. Media sosial bisa menjadi alat untuk membina hubungan sosial dan menciptakan suasana yang positif dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu mengatur penggunaan media sosial. Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan sesama penggunanya. Dan masyarakat mampu menciptakan pembinaan hubungan dengan cepat. Dalam era digital saat ini, peran media sosial sangat penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan mengantisipasi post-truth. Oleh karena itu, generasi muda harus menguatkan penyadaran nilai-nilai etos kerja, gotong royong, serta integritas sebagai modal dalam peran hukum dan menggunakan media sosial untuk menciptakan pembinaan sosial yang sejalan dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang heterogen. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dapat diterapkan dengan menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau fitnah terkait agama, dan tidak mengejek atau merendahkan agama lain. Selanjutnya yaitu sila kedua, media sosial dapat memainkan peran penting dalam mendorong penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat mengacam eksistensi Pancasila dan memperkuat rongrongan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama di era media sosial.
Oleh karena itu, generasi muda harus menyadari potensi Indonesia dan memastikan bonus demografi yang berkualitas dengan menguatkan penyadaran nilai-nilai etos kerja serta gotong royong. Orang tua dan pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap konten yang diunggah di media sosial, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diterapkan dengan bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi, tidak melakukan bullying atau cybercrime, dan tidak menyebarkan konten pornografi, kekerasan, atau diskriminasi. Tadi bayarnya 50.000. Oke, udah di sini kan tapi Udah. Oke. Aku mau bayar dong buku juga. Oke, 50 ya. 50. Makasih ya. Oke, mari Ci, 50.000. Bentar aku nyatet dulu ya. Oke, aku pegangin dulu ya uangnya. Ini totalnya. Nah, coba hitung. Totalnya ini segini. Iya, ini kan uangnya yang tadi. Bentar ya. Oke. Kurang ini yang tadi uangnya Cici mana? Ini yang 50.000 kan? Kan aku pegang dari tadi kayak gini, terus ketambahan ini 50.000 uangnya yang Cici tadi. Emang berapa tadi? Soalnya dari catatan kurang nih. Ya, mana aku tahu ya. Kan tadi Cici cuma ngasih 50.000. Kamu kasih aku pegang ini doang. Ini 50.000 uang Cici. Jatuh kali ya? Mungkin ya. Udah deh, yuk cari aja yuk. Oke. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam era media sosial melibatkan beberapa langkah yang penting. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyuarakan kebinekaan di media sosial. Penting untuk menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran hoax yang dapat memecah belah bangsa dan negara. Yang kedua, menyebarkan bantuan melalui pesan, yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat tentang Pancasila dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, melakukan diskusi, yaitu mendorong diskusi yang konstruktif dan informatif tentang Pancasila dan sila ketiga, serta mengatasi pemahaman yang salah atau tidak adil tentang Pancasila. Yang keempat, penguatan sila ketiga Pancasila sebagai solusi untuk menghadapi penyebarluasan konten berunsur SARA, yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menghadapi penyebarluasan konten yang berbahaya dan mengundang pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap sila ketiga Pancasila. Yang kelima, membudayakan perilaku demokrasi. Mengembangkan perilaku demokrasi dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keenam, pemeringkatan dan penghargaan Pancasila, menguatkan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, pembelajaran, dan pendekatan budaya populer. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia dan pemeringkatan serta penghargaan Pancasila, yaitu mengatasi kesenjangan informasi dan mengembangkan kemampuan literasi digital untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang benar tentang Pancasila. Dalam era media sosial, penerapan sila ketiga Pancasila memang menjadi tantangan yang harus diperhatikan dan diterapkan secara proaktif. Oleh karena itu, upaya ini harus dilakukan dengan menggabungkan pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran akan potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak ideologi. Penerapan sila keempat Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa langkah.
Yang pertama, membudayakan perilaku demokrasi, yaitu dengan mengikuti sila keempat Pancasila yang mencakup kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan membudayakan perilaku demokrasi yang sehat dan terarah. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia. Mengakses sosial media dengan tetap menghormati hak asasi manusia orang lain, tidak menulis komentar jahat, dan tidak menyudutkan pihak-pihak yang lain. Yang ketiga, mengatasi hoax dan fake news. Berteguh dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mengatasi hoax, fake news, dan informasi yang mencurigakan. Yang keempat, mengurangi saran negatif. Tidak menyebarkan saran negatif terhadap pemilih umum atau partai politik dan tidak mengganggu hak orang lain. Yang kelima, meningkatkan kesadaran nilai-nilai Pancasila. Menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat dan menghargai sesama pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapatnya, serta meningkatkan kesadaran nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang keenam, mendorong pemikiran yang kritis, menguatkan kemampuan literasi digital untuk memikirkan kritis dan mengkaji informasi yang telah diberikan di media sosial. Yang ketujuh, meningkatkan kerakyatan, mengatasi perbedaan keyakinan di antara sesama pengguna media sosial dan meningkatkan kerakyatan dalam menghargai dan menghormati satu sama lain. Dalam era media sosial, penerapan sila keempat Pancasila sangat penting. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima ini dalam konteks etika bermedia sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan daring yang adil dan inklusif. Hal ini melibatkan sikap saling menghormati, mendukung kesetaraan, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Dalam berinteraksi di media sosial, menjaga keadilan sosial berarti memberikan ruang yang setara bagi semua suara, menghindari penyebaran informasi palsu atau yang merugikan, serta berpartisipasi aktif dalam membangun komunitas daring yang berlandaskan keadilan dan persatuan. Juga dapat diterapkan dengan berbagi informasi yang bermanfaat dan benar, tidak melakukan korupsi ataupun penipuan, dan tidak mengeksploitasi atau menyalahgunakan orang lain. Dalam bermedia sosial, ini tercermin dalam sikap menghargai keragaman pendapat, menghindari diskriminasi, dan berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi semua masyarakat. Dalam Pancasila, sila kelima juga mendorong kebersamaan dan kegotong royongan, nilai-nilai yang penting dalam menciptakan lingkungan online yang positif dan mendukung. Etika bermedia sosial yang didasarkan pada Pancasila mengajarkan untuk berkomunikasi dengan hormat, membangun dialog yang konstruktif, dan menjaga kerukunan dalam keberagaman opini dan pandangan. Pancasila juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual yang tercermin dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam etika bermedia sosial, ini mengajarkan pentingnya menghormati keyakinan dan nilai-nilai agama tanpa menghina atau mengintimidasi pihak lain. Oleh karena itu, dengan memahami dan menerapkan Pancasila, masyarakat bisa menciptakan lingkungan online yang lebih positif, inklusif, dan bermartabat. Nah, tadi merupakan contoh penerapan Pancasila di era media sosial. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa mengambil sisi baiknya supaya kita bisa menjauhi dan mencegah hal tersebut terjadi.
Sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku tadi lihat fotonya ini semua. Beda banget tadi pas lewat.